Kos TUA. Kita obrolin sama TUA yuk. Halo Medvelas, kalau kalian ngedengar kata semester 5, apa sih yang kalian pikirin? Nah, coba kalau menurut Teteh, apa sih semester 5 itu? KKN. Oh, KKN. Emang di KKN itu ngapain aja sih, Teh? Kalau setahu Teteh dari mahasiswa yang udah KKN sih, mereka tuh punya ekspektasi yang seru-seru gitu. Kayak bikin program kerja yang menarik, terus terjun langsung ke masyarakat, terus mempunyai pengalaman berharga gitu. Tapi juga di balik cerita yang seru itu ada banyak tantangannya juga tahu. Iya. Aku juga pernah ngedenger loh bahwa di KKN itu ada sukanya, ada dukanya. Kadang ada cerita-cerita hal tak terduga gitu, Teh. Iya, makanya Teteh tuh penasaran gimana kalau kita tanya aja ke mahasiswa yang pernah KKN. Iya, boleh deh, daripada kita penasaran sendiri ya. Iya. Mending kita tanya-tanya aja. Yuk. Oke, ayo. Ayo. Halo Ate. Boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Boleh. Boleh perkenalan terlebih dahulu Teh? Boleh. Oke, perkenalkan ya, nama aku Bella Putri Andriani dari jurusan Pendidikan Matematika dari kelas 2022. Oh, berarti udah KKN ya? Iya, udah. Oh, Tetehnya? Oke, aku samanya dari Penmat juga, angkatan 22, kelas B, namanya Silvina Roalia. Aku Gentayu, bisa dipanggil Genta dari Pendidikan Matematika angkatan 22 kelas A. Anya. Baik, aku Muhammad Faisal Triadi dari Pendidikan Matematika sama angkatan 22 kelas B. Wah, berarti semester 7 ya, Teh? Betul. Semester 7. Semester 7 Teh udah KKN ya, Teh? Udah. Ya, nah, kita mau tanya-tanya seputar KKN. Boleh. Oke. Nah, sebelum KKN pasti Teteh punya ekspektasi kan terkait KKN. Nah, gimana sih ekspektasi Teteh dan realitanya pada saat KKN nih? Ekspektasi. Aku dulu, kamu dulu. Ladies first. Kalau aku pertamanya tuh buat KKN tuh kayak, pasti bakalan cinlok gitu kan. Apalagi tinggal serumah bareng. Aduh, Terus berapa bulan? sebulan aja sih. Terus kayak apa ya? Bakal seru gitu. Sebenarnya nggak ada ekspektasi apapun ya buat KKN, entah itu ekspektasi yang baik atau yang buruk sekalipun. Bukan berarti nggak ada harapan atau apapun itu ya, tapi lebih ke oke lah mau KKN, gimana nanti mau kayak gimana-gimananya gitu kan. Tapi aku lebih ke excited aja karena ternyata udah semester 5 nih, terus baru juga kemarin kayak masuk, terus sekarang udah mau KKN aja gitu. Jadi lebih ke excited aja. Oh, aku sih sebenarnya kan dari awal excited karena emang dengar dan Excited juga, sendiri nggak tuh? enggak dong. Kan satu kelompok. Oh, sama Teteh satu kelompok. Beda. Oh, teman-teman. beda. Tapi dari awal kan udah sempat dengar dulu cerita dari Kating gitu. KKN apa aja, terus juga lihat kayak di media sosial gitu. KKN itu ngapain aja, terus juga keseruannya gimana ya. Jadi excited gitu. Awal-awalnya ya kayak kita teh berekspektasi takutnya tuh warga yang ada di tempat kita KKN nanti tidak terbuka gitu ke anak-anak KKN. Itu sih hal yang memang paling ditakutkan. Tapi pada realitanya ternyata apa yang saya pikirkan gitu, ekspektasi saya itu ekspektasi jelek mungkin ya, ekspektasi saya selama ini tuh salah gitu. Ketika di lapangannya ternyata memang warga-warga yang pada saat saya KKN itu sangat terbuka, baik banget, dan juga teman-teman KKN juga sama kayak gitu sih. Selanjutnya nih, suka ada culture shock gini Teh. Nah, kayak gimana kalau sama Tetehnya? Kalau dulu deh, kan tadi aku udah. Boleh. Kalau culture shock-nya sih lebih ke ketemu sama orang-orang baru ya, pertama tentu dari berbeda jurusan, berbeda fakultas kan, jadi ketemu satu kelompok ya harus bisa
istilahnya bekerja dalam satu tim. Jadi cukup banyak ya watak-watak baru sama kebiasaan-kebiasaan baru, apalagi ketika kita udah sampai ke desa yang kita tempatin nih, ketemu banyak orang di desa itu juga dengan tadi watak dan juga kebiasaan yang baru, ya itu juga kayak culture shock gitu. Kalau dari culture-nya aja sih gak terlalu beda mungkin ya sama di sini, karena emang masih sama-sama di Kabupaten Tasik juga mungkin ya, gak terlalu jauh. Jadi buat budayanya mah masih tetap sama, cuma ada beberapa hal yang bikin shock, tapi bukan dari budayanya sih sebenarnya, tapi lebih ke akses jalannya. Kebetulan karena aku KKN-nya di tempat yang lumayan agak jauh dari perkotaan gitu ya, jalannya benar-benar kayak oh ternyata masih ada jalan yang kayak gini gitu. Kayak kalau di sini benar-benar gak nemu jalan kayak gitu, tapi ternyata di sana benar-benar hampir semua di desa itu jalannya kayak gitu. Tapi jaringan aman tuh. Nah, kalau jaringan juga di desa aku kebetulan karena agak pelosok, jadi tidak selamanya ada. Bahkan karena ada pun pas di lantai 2 aja, karena poskonya kebetulan ada 2 lantai juga ya. Kalau di bawah tuh sinyal nggak ada, benar-benar pure nggak ada. Tapi kalau di atas itu baru ada gitu. Yang shocknya ternyata ada di posko saya tuh deket sama rel kereta. Jadi kalau misalkan tidur tuh pasti adalah kereta yang lewat itu tiap berapa jam pasti ada kereta yang lewat. Pas awal-awal pun tidur di sana ya, pas di posko tuh suka tiba-tiba kebangun gara-gara Kereta. gara-gara kereta. Terus si posko teh bergetar. Jadi itulah ketibra apa begitu. Tapi makin sini oke lah, karena udah berdamai juga ya sama suara kereta gitu. Jadi aman-aman aja gitu. Kalau aku nggak terlalu culture shock karena tempatnya tuh nggak terlalu pedalaman. Pedalam. Maksudnya kayak masih dapat sinyal. Terus cuman culture shocknya adalah kirain tuh KKN tuh diem di satu tempat yang emang lingkupnya tuh kecil gitu kan. Kayak misal udah di desa A ternyata di dalam desa tuh masih ada dusun. Pundu. Iya, dan kita tuh harus menjelajahi satu desa itu yang memang benar-benar harus terjamah semua. Jadi kayak itu sih, setiap hari tuh ke desa A, desa B, terus emang kebetulan dapat tempat KKN-nya tuh yang 8 desa apa berapa desa gitu, berapa dusun gitu. Jadi harus didatangin satu-satu gitu. Itu doang sih. Nah kan untuk KKN itu ada alurnya ya, dari mulai persiapan, war, sama pas kegiatannya di lapangan. Nah bagaimana sih alur-alur kegiatan itu? Kalau alurnya mah sama aja sih, persiapan biasa tuh kita tuh ada pembekalan dulu ya. Kalau nggak salah ada pembekalan dulu. Itu tuh dilakukan secara daring, serentak yang ikut KKN di periode tersebut gitu. Nanti kita tuh dikasih tahu alur KKN-nya kayak gimana aja, terus dikasih buku panduan, terus dikasih list tempat KK yang bisa diambil gitu. Nah, abis itu baru sesuai timeline ada war atau pemilihan tempat gitu. Itu benar-benar dulu mah sempet diundur karena gak tahu ada something yang memang padahal udah begadang di malam itu, tapi ternyata ada pemberitahuan ternyata diundur, jadi besoknya lagi harus gadang lagi gitu. Nah setelah war itu mungkin kita kayak udah tahu lah teman-temannya siapa aja, terus ada observasi dan lain sebagainya ke desa gitu, sesuai dengan arahan yang udah disampaikan dari LPPM gitu, dari buku panduannya juga. Kalau misalnya sebelum kita KKN tuh harus ada apa aja gitu, kita observasi dulu ke sana, entah itu mau tanya-tanya tentang desa, kemudian cari-cari foto juga gitu. Terus pas pelaksanaan mah sama aja sih, kayak kita tuh ada first gathering dulu sama anggota kelompoknya, terus nanti tuh ada rapat, nanti nyusun program kerja, terus rapat eval lagi, nanti baru pelaksanaan dan seterusnya gitu. Nah tadi kan katanya sampai gadang-gadang ya buat ngewar tempat, kiranya itu ngewarnya pukul berapa ya? Sama strategi Bepeng ngewar. Iya. Boleh deh Bella dulu. Pas waktu itu malam ya kalau nggak salah, sampai betul. jam 12 kalau nggak salah ya. Tapi ternyata ada info diundur, tapi itu tuh masih ini simpang siur ya. Iya. Terus abis itu sebenarnya sebelum war, tips mungkin ya, ini mah tips sebelum war, kita tuh cari dulu nih tempat KKN yang kira-kira kan ada nih list-list KKN. Nah kita cari-cari dulu tempat KKN-nya, ini tuh akses jalannya seperti apa, itu dekat gak ke perkotaan atau bagaimana, itu kita cari dulu. Terus nanti pas war baru nih kita keep, tapi kalau bisa jangan cuma keep satu tempat aja, ada beberapa tempat. Cadangan. Iya, siapin cadangan, karena takutnya tuh
tempat yang udah kita plan ini tiba-tiba nggak ada kan. Kalau misalkan nggak ada cadangan susah ya. Gitu. Nah, kalau bisa mah kalian teh mulai cari tahu gitu tempat-tempat itu teh kayak gimana sih gitu, akses ke sana kayak gimana, bagus gak gitu, internetnya ada nggak. Jadi yang penting tuh ya kalian tuh bisa nyaman gitu di sana tuh, karena ya balik lagi gitu, kalian akan jalanin 1 bulan di sana. Kalau kalian nggak bisa buat diri kalian nyaman ya susah gitu di sana juga. Kayak Sama gitu sih. sih. Yang paling penting adalah internet, soalnya kan kita ada kayak dokumentasi dan pelaporan lewat sosial media kan. Nah kasihan ke PDD-nya harus nyari-nyari internet kan susah gitu. Terus yang paling penting jalan dan sebisa mungkin nggak terlalu jauh dari perkotaan. Jadi mau ke pasar tuh gampang gitu, biar kita Nyari bahan kebutuhan itu sehari-hari. logistiknya gampang lah gitu buat nyarinya. Tadi ngomong-ngomong soal kebutuhan, biasanya apa sih kebutuhan sama pengeluaran selama KKN itu? Banyak. Banyak. Banyak banget. Apa aja teh? Ini mahasiswa semester 5 harus sedikit berhemat. Berhemat ya. Semester ini. Betul Jangan sekali. banyak pengeluaran. Kenapa Karena tuh, di kenapa? akhir Dar sekali ya sekali. pengeluarannya. KKN, PLP, range sediain aja sih di bawah 1,5 juta. 800 kalau minimal Iya, kalau minimalnya mungkin. ya. Kalau maksimal mungkin 1 juta lebih lah. Iya, sebenarnya gimana tempatnya sih lebih ke itu. Soalnya yang paling utama itu kayak buat biaya posko gitu. Jadi emang nanti tuh pas kalian KKN suka ada yang ngasih list, inilah yang harus dipersiapkan, kayak dari suruh bawa ember, bawa bajunya apa aja, itu suka ada list-listnya sih. Jadi nggak usah bingung bawa apa aja selama KKN. Nanti juga biasanya dari cutting suka ada yang ngasih. Kalau sama teteh nih, berapa koper? 1 koper. Wah, apakah betul? Betul. Gak koper sih, 2 tas aja. 2 tas. Satu tas kecil sama satu lagi ya tas buat kuliah, satu lagi tas sama full baju gitu. 1 koper, 1 tas ransel, 1 ember dan 1 kasur. Kan kita tuh orang baru ya di desa tersebut. Bagaimana kita itu bisa berbaur sama warga di sana gitu. Kalau dari aku sendiri ya sama teman-teman kelompok, kemarin tuh awal-awalnya buat berbaur sama warga itu selain kita survei ke kantor desa, kita tuh ada kayak sapa warga dari setiap dusunnya, kita keliling setiap dusun. Dari dusun yang posko kita, terus ke dusun selanjutnya, karena kebetulan di desa aku itu ada 4 dusun ya kemarin tuh. Terus satu dusunnya tuh benar-benar luas banget, jadi dari dusun satu ke dusun yang lain tuh lumayan agak jauh, dan karena jalannya yang lumayan agak kurang baik, kurang bagus, jadi kayak memerlukan waktu yang agak lama gitu. Tapi di balik itu pun kita harus benar tetap kayak nyapa warga kalau misalnya kita teh ada KKN di sini gening. Tipsnya ya kalau berbaur dengan warga tuh ada 2 cara yang paling gampang. 1 pengajian mingguan, yang keduanya itu warkop. Betul. Jadi ya nanti juga kalian bakal tahu lah gitu, karena kalau sifatnya desa KKN atau ya tempat KKN tuh biasanya kayak pengajian tuh tiap hari tuh pasti ada aja gitu. Kadang di dusun A, terus besoknya di dusun B, dusun C. Terkait pelaksanaan di lapangan nih, kira-kira dari Teteh sama A ada kesulitan nggak? Terus cara mengatasinya bagaimana tuh? Aku dulu. Sebenarnya kesulitan yang paling menonjol adalah kalau dari aku ya, keterbatasan dalam pelafalan bahasa Sundanya. Nah di situ jadi bingung, makanya tipsnya adalah suka bawa temen yang emang ngerti bahasa Sunda, jadi nanti dia suka jadi translator. Kalau dari aku sebenarnya buat kesulitan selama KKN tuh lebih nge-highlight kesulitan kita beradaptasi di lingkungan kita sendiri, kayak dengan teman-teman satu kelompok KKN-nya gitu. Terlebih kan kita satu kelompok sama yang beda jurusan. Apalagi aku memang gak ada teman satu jurusan sama sekali. Jadi aku cuma sendiri dari Matem gitu kan. Terus teman-teman aku juga ada yang sama sendiri, ada yang berdua dari jurusannya masing-masing. Tapi keberagaman itulah yang kayak menjadi tantangan atau kesulitan buat aku sendiri memahami atau saling mengerti satu sama lain. Tapi karena saya mah agak gampang untuk ini mungkin ya dekat gitu sama orang, jadi tidak terlalu sulit
Jadi gak sih? Iya. Ya sulitnya cuma dikit doang gitu, karena kan memang kalau Silvi kan tadi sendiri ya dari matematikanya, kalau saya mah bertiga. Jadi ada, kalau misalkan ya ini mah tips aja gitu, kalau misalkan kalian teh introvert terus udah deketnya tuh sama satu orang misal, nah ajak aja dia buat satu KKN gitu, satu tempat KKN sama kamu, biar nanti pun kamu bisa beradaptasi sama yang lainnya. Kalau misalkan ada teman kan gampang juga kan buat beradaptasi gitu sih. Kesulitan ya, pas KKN jangan salah pilih koordinator desa. Wah, sabar. Emang Jangan salah kenapa? pilih. Ya itu posisi yang sangat penting gitu ya di sebuah kelompok KKN, karena selain dari dia itu yang bertanggung jawab kayak hubungan ke desa gitu, dia juga yang ngatur KKN kita itu mau ke arah mana gitu, mau kayak gimana. Nah jadi jangan salah pilih orang di sana gitu. Selanjutnya nih, yang menarik. Gimana sih pengalaman yang tak terduga gitu, sangat tak terduga ketika KKN itu? Ladies first. Ketawa-ketawa ada apa teh? Tawanya Wah udah. bagus banget. Pengalaman tak terduga adalah ditelepon dia pas lagi prokeran buat ditawarin posisi penting di FKIP. Itu yang benar-benar tidak terduga. Kan bukan orangnya sih. Tapi kan kamu juga yang ngelobi. Selain itu, ada satu momen di mana kita tuh satu posko tuh panik nyariin motor anggota kita karena dikiranya hilang. Padahal mah bukan hilang, tapi dibawa sama dia yang dikasih ke temennya dan dia lupa. Jadi kayak itu benar-benar tidak terduga. Pas udah ketahuan sama dia gimana teh? Itu benar-benar kita tuh sore itu ya, karena panik gak ada motornya dan dianya juga entah kemana. Jadi kita tuh kayak rapat lah gitu, diskusin ini kemana nih, tragedinya gimana, dijelasin gitu. Tiba-tiba orangnya datang, motor kamu kemana? Ada kok dibawa sama si itu. Hah? Dengan santainya gitu kan. Terus ya udah deh selesai. Mungkin ada satu kejadian yang memang itu benar-benar malu banget. Kita tuh diundang ke pengajian, tapi kita salah pengajian. Ada 2 pengajian di sana tuh. Harusnya kita diundang ke pengajian yang di masjid, tapi kita malah datang ke pengajian yang ada nikahan gitu. Ketahuan banget kan pengen makannya gitu. Tapi enggak, ini mah benar-benar miskomunikasi gitu sama kita, sama Pak Kades dan lain sebagainya. Karena kan yang ngasih tahu kita tuh dari Pak Kades sendiri gitu kan, bahwa ada pengajian. Kita kira ngajinya di sana gitu, tapi ternyata oh salah gitu. Pas udah nyampe sana Pak Kades nelpon, pada di mana, orang kita udah nyampe ternyata beda pengajian gitu, bukan ke sana. Ya Allah, tapi nggak apa-apa, di sana juga kayak disambut dengan itu gini. Soalnya emang warga-warga di sana kayak baik banget, ramah banget gitu. Kalau dari aku sih masih berhubungan kayak yang tadi, ya karena kesalahan di awal, salah memilih koordinator desa. Jadi sebagai pengalaman yang istilahnya tak terduga itu, Tiba-tiba jadi koordinator desa. jadi posisinya tuh bukan jadi koordinator desa juga. Kepala desa. Itu kejauhan gitu. Jadi aku tuh bukan koordinator desa, tapi berjalannya kelompok tuh gimana aku gitu. Ya lebih ribet aja sih, jadi double kerjaan. Terus juga yang paling berkesannya juga, kita tuh pernah satu kelompok habis prokeran ya, karena kita capek juga. Jadi satu malam itu kita main lagi istilahnya ya, berendam lah gitu ke pemandian air panas yang memang ada di desa itu gitu. Ya itu salah satu momen yang berkesan lah gitu. Wah, ada kejadian apa tuh? Di berendam itu Sal? Takutnya jadi skandal. Aduh, rahasia ya. Rahasia. Bohong ya guys, bercanda. Sama KKN apa sih yang paling berharga gitu yang didapatkan dari KKN? Sebenarnya semua juga berharga mungkinnya dari awal sampai akhir kita KKN. Tapi lebih ke pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sana, entah itu pelajaran kita berbaur dengan masyarakat ataupun kita berbaur dengan sesama mahasiswa yang memang sebelumnya belum kita kenal, itu bisa jadi salah satu tantangan buat kita. Tapi setelah kita melalui hal itu, kayak itu sangat berarti, oh ternyata kita bisa sampai sejauh ini gitu kan. Ternyata apa ya, kita sebagai mahasiswa tuh emang harus bisa memiliki dampak untuk lingkungan sekitar gitu. Kalau pengalaman berharga dari aku sih kerasanya pas udah KKN gitu, kayak ternyata memang kenal sama teman-teman yang awalnya kita tuh bangun tidur sampai tidur lagi tuh bareng-bareng, itu tuh
sangat-sangat berharga gitu, keseharian yang sangat berharga nanti bisa kita rasakannya kalau misalkan udah KKN mah asa kangen gitu masa-masa itu teh. Kalau dari aku sih pengalaman paling berharga tuh ya kita jadi tahu gitu masyarakat tuh ternyata gak sesederhana itu gitu. Kayak ya sekarang kita ada di kehidupan di kampus gitu ya, belajar gitu kan, sebenarnya kan kita juga ke kampus belajar ujung-ujungnya kan untuk ke masyarakat juga gitu. Nah ternyata ya selama di KKN itu kalian nanti bakal belajar gitu bahwa ya masyarakat itu tidak sesederhana itu dan sangat kompleks gitu. Kayak nanti tuh bakal ada sih scoop KKN kalian tuh arahnya kemana, apa yang harus dilakuin, bidang apa yang harus istilahnya diperbaiki atau dijadikan program. Nah biasanya ketika kalian menyusun programnya itu tapi dibenturkan dengan keadaan desa yang ada, nah itu kalian akan menemukan pengalaman di sana gitu. Kan tadi sama teh dari jurusan pendidikan ya, pendidikan matematika. Nah gimana sih apakah dengan KKN ini tercerahkan gitu bahwa seorang pendidik itu bagaimana, apalagi pendidikan matematika khususnya? Kamu dulu deh Sal, sambil mikir. Ya, kalau dari sudut pandang jurusan pas saat KKN ya, dulu itu karena memang salah satu skup atau bidang yang dikasih LPPM itu pendidikan, jadi kita tuh dulu bikin juga gitu, kayak membantu ke sekolah-sekolah, kita tuh datang ke sekolah-sekolah yang ada di desa itu, bantu ngajar juga ke sana, terus juga kita bikin kayak semacam les gitu, les yang ada di posko gitu. Khususnya di pendidikan matematika gitu sama KKN, ternyata ngajarin matematika ke masyarakat sekitar desa tuh bukan cuma ngajarin rumus aja, tapi kita tuh harus gimana caranya tahu komunikasi yang baik ke anak-anak, ke orang-orang desa tersebut gitu. Apalagi kan tadi udah disampaikan juga sama Isal kalau misalnya ternyata masih ada loh pendidikan yang belum merata sampai ke desa-desa. Nah di situ kalau misalnya ada kesempatan mengulang KKN dari AATT, kira-kira apa yang bakal dilakuin gitu, yang hal yang berbeda dari sebelumnya? Kamu pasti jangan salah pilih ke orang. Saya bakal jadi kordes kalau mengulang KKN. Kalau aku gak bakal jadi sekretaris KKN. Nggak, bercanda guys. Kalau misalnya disuruh ngulang, nggak ada sih, palingnya nggak ada yang mau diperbaiki, soalnya emang so far so good. Berarti gak mau ngulang ya teh? Iya, mau sih sebenarnya mau ulang dengan hal yang sama gitu, soalnya emang ngerasa udah cukup lah gitu, udah ngerasain serunya KKN kayak gimana, susahnya KKN kayak gimana, jadi emang tidak perlu ada yang diperbaiki karena sudah cukup baik. Kalau ada kesempatan buat ngulang, sebenarnya kalau mau lebih baik itu ada, tapi tidak menghilangkan hal-hal yang sudah dilaksanakan sebelumnya gitu. Entah itu dengan orang yang sama ataupun berbeda, tapi aku harap sih sama orang yang sama gitu kan, sama teman-teman KKN yang sama, dengan kayak pembawaan kita yang lebih baik, karena kita udah tahu tuh kayak letak kesalahan atau kekurangan kita di KKN sebelumnya kayak gimana gitu kan. Jadi kita berusaha buat memperbaiki hal-hal yang memang seharusnya lebih daripada itu gitu. Meskipun yang aku rasa selama kemarin KKN pun sudah lebih dari cukup gitu kan, kayak warga pun sudah sangat senang sama apa yang udah kita lakuin di sana, begitupun dengan kedatangan kita gitu. Jadi selama ada yang masih perlu diperbaiki, kalau ada kesempatan buat mengulang, oke, kita perbaiki lagi. Aku juga sama ya, kalau misalkan ada kesempatan mengulang, aku pengen ngulangnya sama anak-anak KKN kemarin, karena aku udah nganggap mereka tuh kayak keluarga, orang dari bangun tidur sampai tidur bareng lagi sama mereka. Iya, kan bener. Terus iya bener banget, karena udah ngerasa, karena kalau udah dilaksanain pasti kayak ada evalan gitu, kita tuh ngerasa proker ini ternyata kurang. Nah kalau misalkan ada kesempatan lagi, aku tuh pengen kayak memperbaiki gitu hal-hal yang kurang tersebut, diterapkan lagi di desa tersebut seperti itu. Kayak ingin memberikan dampak lebih lah kepada desa seperti itu. Pesan sama saran nggak buat adik tingkat yang mau melaksanakan KKN? Kalau dari aku sih sarannya, karena kalian tuh bentar lagi mau KKN ya, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu mikirin aku takutnya kayak gini, jangan kayak gitulah, mending jalani aja. KKN mah santai aja, terus pahami lagi buku panduannya, itu yang paling utama, soalnya itu emang sebagai panduan, benar-benar panduan gitu.
Terus siapin juga finansial. Gitu. Terus mulai kalau bisa setidaknya kalian tuh janjian dulu sama teman buat satu KKN gitu. Kalau dari aku sih, karena tadi Genta kan udah berikan saran untuk persiapan ya. Mungkin dari aku lebih kepada saat pelaksanaan. Jangan muluk-muluk atau jangan terlalu idealis dengan hal-hal besar lah gitu. Kalian gak bisa berubah desa itu jadi modern dalam 1 bulan, tapi mulailah dari merubah hal-hal kecil yang memang bisa menjadi lebih baik gitu. Mulai dari hal-hal kecil ya, kalian bisa menularkan ilmu-ilmu yang kalian dapat di sini untuk merubah masyarakat itu menjadi lebih baik seperti ini. Aku sendiri untuk pesan dan saran mungkinnya buat adik-adik mahasiswa semester 5 ya yang nanti akhir tahun mau KKN. Pokoknya mau dimanapun kalian KKN, mau sama siapapun kalian KKN, itu tetap yang disiapkan adalah diri kalian sendiri. Dan ketika kalian udah KKN di sana dengan siapapun itu, kalian harus selalu ingat, lakukan hal yang terkecil, lakukan dari diri sendiri, dan lakukanlah dari sekarang gitu. Teteh sama makasih ya. Tadinya kami itu bingung apa sih KKN itu, ngapain aja. Sekarang kami udah paham apa itu KKN ya Teh. Sama banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari ATT buat persiapan nanti kita KKN. Sama-sama. Kalau gitu, makasih ya Teh. Dadah. Terima kasih. Semangat ya. Iya. Jangan lupa begadang buat warnya. Wah, ternyata setelah kita mencari informasi tentang KKN itu bukan hanya sekedar laporan saja loh, dan bukan hanya sekedar program kerja saja, tetapi di KKN itu kita dapat bisa beradaptasi dengan masyarakat, bisa kerjasama, dan mendalami arti pengabdian yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat maupun suka dukanya itu bisa membuat diri kita gitu. Jadi kita tuh bisa mengetahui pandangan dari desa-desa tersebut. Betul sekali. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut dari para mahasiswa tadi, semoga kalian yang akan mempersiapkan KKN bisa menjadi inspirasi nih cerita-cerita tadi itu. Iya, betul sekali. Oke deh, sekian Kostewa kali ini. Jangan lupa like dan komen pengalaman KKN kalian di komentar. Sampai jumpa.